Ya, jadi kita lanjut materi metode pemilihan contoh atau disebut juga dengan sampling. Ini adalah salah satu materi yang sangat pentingnya dalam mata kuliah metodologi penelitian ini. Ya, jadi kita dalam melakukan penelitian, ya, itu tidak mengambil seluruhan anggota populasi, tapi kita memilih-milih sampel atau contoh, ya, sampel atau contoh. Nah, sampel atau contoh ini adalah bagian dari anggota populasi yang nantinya akan menjadi wakil, ya, atau mewakili seluruh anggota populasi. Nah, untuk bagaimana caranya kita melakukan pengambilan sampel? Nah, kita menggunakan teknik disebut juga dengan teknik sampling, ya, atau metode pengambilan sampel. Ya, itu metode pengambilan sampel. Ya, jadi ini ilustrasi yang menunjukkan apa itu sampel, ya. Apa itu sampel? Jadi sampel ini ya, jadi ini sampel. Sampel ini menggambarkan populasi. Jadi populasi ini sekumpulan objek, ya. Jadi bisa saja orang, bisa pohon, bisa hewan, bisa tumbuhan, ya. Jelas dia sekumpulan populasi yang ini ya, yang mempunyai batas, ya, mempunyai ciri yang sama, mempunyai batas, bisa batas administrasi, batas ekologi, ya, batas das, ini ya. Ya, ini jadi pengertian populasi itu, ya, wilayah penelitian dengan batas yang jelas, ya. Jadi ini ada batas di sini. Ya, jadi kalau misalnya contohnya penelitian kita di hutan pendidikan, nah, objeknya misalnya pohon, ya. Jadi semua pohon, populasinya itu pohon yang ada di dalam hutan pendidikan. Sehingga makanya batas hutan pendidikan itu adalah batas populasinya. Kemudian anggota populasinya itu semua pohon yang ada di dalam hutan pendidikan, ya. Semua individu, semua jenis, ya. Ya, itu ya. Nah, kemudian kita dalam melakukan penelitian, kita tidak mengambil seluruh anggota dalam populasi ini, ya, dalam batas ini, ya. Nah, tapi kita mengambil sampel, ya, di sini, ya. Hanya mengambil sampel atau disebut juga contoh atau contoh yang kira-kira mewakili seluruh anggota populasi ini, ya. Mewakili seluruh anggota populasi dari objek yang kita teliti, ya. Ya, apakah objek populasinya itu hutan pendidikan, ya, bisa juga masyarakat, ya, misalnya desa A, desa B, atau kabupaten A, kabupaten B, kecamatan A, B, seterusnya. Bisa juga batasnya das, ya, das A, das B, ya. Ya, itu ya. Atau misalnya Taman Nasional, ya. Taman Nasional, Suaka Marga Satwa, Taman Hutan Raya, ya. Nah, itu jadi ada batas, ya. Jadi ada batas dalam penentuan populasi yang akan diteliti, ya. Misalnya kawasan hutan Taman Nasional Bantimurung Bulut Saraung, ya. Suaka Marga Satwa Cagar Alam Karaenta, ya, Suaka Marga Satwa misalnya Kokmara, ya. Ya, jadi batas-batas kawasan itu itulah batas dari populasi yang akan kita ambil sebagai objek penelitian, ya. Jadi semua individu dari objek penelitian yang ada dalam batas itu adalah anggota populasi, ya.
Ya, misalnya kalau tentang pendidikan, ya misalnya objek penelitian kita pohon, ya jadi semua pohon. Objek penelitian kita satwa, misalnya atau satwa tertentu, misalnya monyet yang ada di hutan pendidikan, ya jadi semua monyet yang ada di dalam hutan pendidikan, ya. Misalnya rusa, ya, burung elang, ya. Ya, itu ya. Jadi itu adalah ada batas ya, batas-batas dari populasi. Nah, itu kita mengambil sampel atau contoh itu adalah merupakan wakil dari populasi tersebut. Ya, jadi pengertian populasi ya, jadi ada batas, kemudian ada perkumpulan objek, jadi pusat perhatian peneliti ya, misalnya kumpulan orang, pohon, satwa, monyet, burung ya, misalnya babi hutan ya. Nah, kemudian ada sekumpulan nilai kuantitatif ya, nilai kuantitatif dari sifat tertentu dari objek tersebut ya, misalnya kita penelitian sosial ya, wawancarai petani. Ya, tentunya kita ada objek atau nilai-nilai kuantitatif, misalnya umur, berapa umurnya, berapa jumlah tanggungan keluarga, berapa pendapatan, penghasilan, kemudian apa pekerjaannya, mata pencaharian, ya, kemudian misalnya luas lahannya berapa, kemudian apa produksi dari lahannya, ya. Jadi ada nilai-nilai kuantitatif ya. Nah, kemudian kalau misalnya objeknya pohon ya, ya nilai kuantitatifnya itu misalnya berapa tingginya, berapa diameter, ya, apa jenisnya ya. Ya itu ya. Kalau satwa misalnya satwa monyet ya misalnya ya misalnya berapa anggota keluarganya ya, monyetnya ya berapa nanya, kemudian berapa jarak home range-nya ya. Yang jelas ada data-data kuantitatif ya dari objek penelitian tersebut ya. Jadi kalau tumbuhan pohon ya tadi jelas ya, kemudian kalau orang, kemudian kalau satwa, kalau misalnya untuk penelitian lebah ya berapa koloni ya, koloninya itu berapa anggota koloninya ya, penelitian sutra itu misalnya berapa box yang dipelihara ya, jenisnya apa, kemudian pakan murbeinya berapa banyak yang diberikan ya. Ya, jadi jelas ada ya, jelas ada berapa jumlah tanaman per hektar ya, misalnya. Ya, itu ya. Jadi itu adalah ukuran-ukuran kuantitatif yang disesuaikan dengan objek penelitian ya. Jadi apa objek penelitiannya? Nah, itu apa nilai kuantitatif dari objek tersebut ya. Nah, objek nilai kuantitatif ini atau nilai hasil percobaan disebut juga dengan satuan analisis ya. Misalnya kalau kita mengadakan percobaan pemupukan berapa dosisnya? Misalnya dosisnya 50 gram misalnya pupuk urea per apa ya? Per tanaman kah atau per hektar kah ya? Yang jelas ada satuan ya. Satuan. Kemudian satuan pengamatan, satuan di mana satuan analisis dapat diperoleh ya, misalnya berapa misalnya orangnya berapa individu di situ ya, berapa jumlah penduduk per satu wilayah tersebut ya, misalnya berapa jumlah pohon ya per hektar ya, berapa jumlah satwa, padatan populasi satwa misalnya ya, berapa individu per hektar ya. Nah, itu semua jadi ada satuan-satuan ya, satuan-satuan. Kalau misalnya untuk lebah berapa jumlah koloni ya, berapa anggota koloni ya. Kalau di penelitian sutra misalnya berapa box yang dipelihara ya. Kemudian berapa luas misalnya
lahan murbenya, tanaman murbenya, berapa jarak tanam murbenya, berapa jumlah tanaman, ya. Ya, jadi itu ya, jadi ada satuan-satuan analis, satuan-satuan pengamatan ya, yang akan ditentukan, kita tentukan dalam menentukan satuan-satuan pengamatan atau satuan penelitian ya. Ya, kemudian apa itu sampel, sampling dan intensitas sampling ya. Ya, jadi sampel itu, kalau sampel itu adalah contoh ya, contoh. Jadi itu adalah himpunan bagian dari populasi yang dipilih dan diamati ya. Jadi dia adalah contoh atau bagian dari populasi yang dipilih, yang kita pilih dan nantinya sampelnya itu yang akan kita mati. Kita pilih kemudian kita mati. Itulah sebagai perwakilan populasi yang akan menjelaskan sifat-sifat populasi yang menjadi objek pengamatan ya. Menjadi objek pengamatan. Jadi itulah yang akan menjadi wakil dari populasi. Jadi kita tidak mengambil seluruh anggota populasi itu, ya. Misalnya penduduk di Kabupaten A misalnya, ya tentunya tidak semua tidak semua anggota masyarakat di Kabupaten A misalnya kita wawancarai misalnya, tapi kita mengambil sampel. Demikian pula misalnya pohon ya, kita melakukan penelitian pohon di hutan pendidikan. Tidak semua pohon yang ada di dalam itu kita ukur. Kita mati, kita hitung, kita ukur berapa diameter, berapa tinggi, jenisnya apa ya, jarak tanam. Tidak, tapi kita memilih ya jadi pilihannya itu adalah sampel. Nah, tentunya teknik pemilihannya itu ada banyak macam dan ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan ya dalam pemilihan sampel itu. Ya, jadi dalam prakteknya sampel ini jadi adalah sejumlah anggota populasi yang dipilih dan diamati ya. Jadi dia sebagai perwakilan dari populasi ya. Jadi misalnya pohon ya, jadi pohon-pohon tertentu saja yang akan dipilih ya. Nah, teknik pemilihannya itulah yang kita pelajari di sini. Bagaimana teknik memilih sampel ya. Disebut juga dengan teknik sampling, teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel atau teknik pengambilan contoh ya. Jadi ada banyak macam variasi yang berbeda-beda disesuaikan dengan tema, tujuan dan juga bagaimana kondisi populasi ya. Kondisi populasi dari objek tersebut ya. Jadi pemilihannya itu ya jadi ada beberapa teknik nantinya ya. Nah, kemudian alasan sampling ya, jadi alasan sampling ini adalah mengapa kita melakukan sampling atau pengambilan contoh ya. Pertama, efisiensi waktu dan biaya ya. Jadi kalau kita melakukan sampling maka kita melakukan efisiensi waktu dan biaya, karena waktu jadi kita bisa menghemat waktu dan juga biaya karena kita hanya mengambil sampel atau contoh ya. Ya, jadi perwakilan populasi saja yang kita ambil. Nah, kemudian yang kedua adanya resiko kerusakan ya. Adanya resiko kerusakan yang dapat timbul dalam pelaksanaan pengamatan ya. Ya, jadi ada penelitian-penelitian tertentu yang harus rusak atau disebut juga dengan destruktif ya. Destruktif sampling. Contohnya misalnya penelitian yang kita ingin mengetahui berapa biomassa dari suatu pohon ya. Ya, tentunya kalau kita ingin mengetahui biomassa, kita harus menebang dulu pohonnya, baru kita bisa hitung ya. Nah, tentunya kalau kita menebang, ya tentunya kita sudah rusak ya, rusak. Baru bisa kita hitung berapa biomassa dari pohon tersebut ya. Nah, itu ya, makanya kegunaan sampling mengurangi resiko. Jadi hanya beberapa, misalnya pohon saja yang kita tebang, ya tanpa harus menebang semua ya.
mungkin itu ya, kita menebang semua pohon yang ada di lokasi situ, baru kita hitung biomasanya. Makanya kita ada sampling ya. Nah, jadi sampling kita hanya memilih beberapa pohon saja, kemudian itu kita hitung ya. Kemudian adanya ketelitian dalam pelaksanaan. Jadi sampling ini juga bisa meningkatkan ketelitian ya, ya tentunya dengan mengikuti prosedur-prosedur tertentu. Kemudian meningkatkan ekonomi atau nilai manfaat ya. Jadi nilai dalam sampling manfaat yang diperoleh ya, karena kita tidak harus mengambil seluruh anggota populasi atau mengamati atau menghitung, mencatat seluruh anggota populasi, tapi anggota populasi tertentu saja yang terpilih sebagai sampel. Nah, itulah yang akan kita jadikan objek ya, sampel, dan itulah yang akan menjadi perwakilan dari populasi tersebut ya, sehingga itu akan meningkatkan nilai manfaat atau bernilai ekonomi ya. Nah, teknik sampling ini. Ya, kemudian prinsip-prinsip sampling pertama itu adalah keterwakilan populasi. Artinya populasi yang terpilih itu adalah representasi ya, atau representatif ya. Jadi dia mampu mewakili keseluruhan anggota populasi ya. Ya, makanya kita harus hati-hati dalam memilih sampel ini, karena dia nantinya akan menjadi wakil ya, representasi ya dari populasi tersebut ya. Kemudian contoh yang representatif ini dapat menjamin ukuran atau nilai statistik ya, yang merupakan penduga tak bias ya. Ya, jadi kita dalam memilih tentunya yang terpilih itu adalah penduga yang tak bias atau ukuran-ukuran atau nilai-nilai statistik yang merupakan penduga tak bias, karena dia nantinya akan merupakan perwakilan dari populasi ya. Populasi. Kemudian contoh yang representatif ini adalah contoh yang dipilih dengan cara yang subjektif mungkin ya. Ya. Dengan cara yang subjektif mungkin atau dengan pemberian kemungkinan yang sama ya. Jadi tiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama ya, karena semua mempunyai kemungkinan yang sama untuk terpilih ya. Jadi ini juga salah satu prinsip. Nah, tapi ini tidak selamanya berlaku juga ya. Jadi ada alasan-alasan tertentu, misalnya semua anggota populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama karena ada alasan tertentu. Ya, jadi kita pelajari itu nanti, disebut juga dengan purposive ya. Jadi purposive sampling. Jadi kita memilih sampel atau anggota populasi tertentu karena ada alasan tertentu ya, atau ada pertimbangan peneliti ya. Ya, yang tentunya disesuaikan dengan tujuan dan tema penelitiannya ya. Misalnya kalau kita ingin penelitian misalnya sejarah kawasan hutan ya, di hutan A misalnya ya, kita mewawancarai masyarakat yang ada di situ ya. Ya, tentunya kita tidak mewawancarai seluruh anggota masyarakat di desa itu misalnya ya, tapi kita memilih ya, tentunya ada misalnya penelitian pendahuluan, kita memilih responden ya, sampel yang akan menjadi wakil karena misalnya dia mengetahui sejarah ya, mengetahui sejarah dari kawasan hutan tersebut ya. Jadi tidak mungkin kita menanya wawancara dengan misalnya anggota masyarakat yang tidak tahu masalah ya. Ya, tentunya bisa saja nanti informasinya bias ya. Jadi kita memilih yang tahu sejarah ya. Tentunya tahu sejarah ya orang-orang tertentu kan. Jadi kita tidak melakukan pengundian, tapi kita
melakukan pemilihan secara langsung ya, atau kita menunjuk langsung ya. Itu disebut dengan purposive sampling ya. Nah, jadi purposive sampling ini ya tidak selamanya kita memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota populasi untuk terpilih ya. Ya, jadi nah untuk kalau penelitian-penelitian tertentu yang mengharuskan semua anggota mempunyai kesempatan yang sama, ya itu kalau kondisinya relatif sama, homogen, dan penelitian tertentu, dan itu disebut juga dengan random sampling atau pengambilan contoh secara acak ya. Nah, biasanya kita menggunakan tabel bilangan acak atau biasa kita melakukan pengundian ya. Kita melakukan pengundian. Kita lakukan pengundian untuk ini ya, untuk bagaimana kita memilih objek ya dengan memberikan kesempatan yang sama dari seluruh anggota ya. Nah, ini adalah intensitas sampling ini, jadi N kecil per N besar. Nah, jadi N kecil per N besar itu adalah, N kecil ini adalah jumlah contoh atau sampel, dan N besar ini adalah jumlah dari seluruh anggota populasi kali 100%, itulah intensitas sampling. Biasanya ada kita mengambil intensitas sampling ada 10%, 5%, ya. Ya, sangat tergantung dengan kondisi populasi, heterogenitas ya. Semakin homogen populasi, semakin sedikit intensitas sampling. Tapi semakin besar heterogenitas dari populasi, maka semakin besar juga intensitas sampling. Ini ya, jadi tingkat penentuan intensitas sampling ya, bergantung kepada tingkat ketelitian yang diinginkan, tingkat keragaman, heterogenitas ya, dari objek, dan alokasi biaya. Jadi sangat tergantung pada ini ya. Semakin heterogen, semakin banyak intensitas sampling. Juga biaya, semakin tinggi sampling, intensitas sampling, tentunya semakin memerlukan biaya ya. Jadi tergantung ketersediaan biaya. Jadi kalau biayanya tinggi, banyak, ya bisa intensitas sampling lebih banyak ya. Intensitas sampling lebih tinggi ya. Ya, jadi ini faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan intensitas sampling. Ya, nah ini kemudian purposive sampling. Nah ini, jadi ini adalah salah satu teknik sampling ini, di mana kita menentukan sampel secara purposive atau secara sengaja ya. Jadi kita langsung menunjuk memilih orang-orang atau objek tertentu ya, yang kira-kira akan menjadi wakil dari populasi tersebut. Jadi disebut juga dengan pengambilan contoh dengan pertimbangan. Jadi ini biasanya untuk pelaksana yang sudah berpengalaman ya, kita sudah punya pemahaman tentang populasi yang diamati. Prinsip sampling tadi, keterwakilan, ketelitian, dan praktisan. Nah, metode sampling ya, di sampling tanpa pemilihan. Nah, setiap anggota populasi ini hanya mempunyai kemungkinan satu atau kali untuk terpilih sebagai contoh. Kemudian sampling dengan pemilihan, setiap anggota populasi dapat terpilih lebih dari satu kali ya, melalui pemilihan ya. Kalau untuk populasi tak terhingga, ini jika N kecil per N besar kurang atau sama dengan 5%. Kalau populasi terhingga, N kecil per N besar lebih besar sama dengan 5%. Nah, ini gambar ya. Jadi ini ada beberapa teknik sini, ada 4 sini teknik pengambilan sampel yang bisa kita pilih. Kita bisa memilih salah satu. Yang pertama ini simple random sampling yang tadi ya saya katakan, pengambilan sampel secara acak ya. Bisa ini terpilih, ini terpilih, ini. Jadi tanpa memandang jarak, jadi bisa saja penyebarannya tidak merata di lokasi, bisa berdekatan, bisa juga berjauhan ya, karena namanya juga secara acak ya. Jadi apa yang keluar di tabel bilangan acak atau di undian, ya itu ya. Jadi bisa saja di pinggir lokasi ataupun sekali di tengah-tengah lokasi semua, berdekatan semua di pinggir ya, itu namanya juga secara acak ya.
Nah, kalau systematic sampling itu jarak antar contoh atau antar sampel itu teratur. Ini, seperti kita lihat di sini ya, ini jarak antar ini jaraknya 2, 2, 2, 2, 2 ya. Jadi ini misalnya kalau kita penelitian hutan pendidikan melakukan systematic sampling, biasanya kita melakukan jalur ya, membuat jalur, nah, jarak antar jalur sama seragam, lebar jalur sama seragam. Nah, itu untuk mendapatkan gambaran objek yang sama ya, karena jarak antar sampel yang sama ya, antar objek. Nah, kalau stratified sampling, kita disebut juga dengan sampling stratifikasi bertingkat. Jadi, populasi ini kita bagi dulu ke dalam sub-sub populasi yang mempunyai ciri yang sama ya. Ya, misalnya kalau di gambar ini ya yang merah kita gabung dulu ke dalam satu sub populasi, yang hitam dalam satu sub. Kemudian setelah itu barulah kita tentukan secara acak, tentukan objek, tentukan sampelnya, baik bisa secara acak, bisa secara sistematik ya. Kita tentukan ini ya. Nah, itu kita disebut dengan stratifikasi atau bertingkat ya. Kita bagi dulu ke dalam subpopulasi yang mempunyai ciri yang sama. Nah, baru setelah itu di dalam subpopulasi kan barulah kita tentukan yang mana akan terpilih sebagai contoh. Ya, kemudian kalau cluster sampling ya, ini kita clusterkan dulu bergerombol ini. Ya, clusterkan itu objek, nah, baru kita tentukan ya, kita ambil semua di sini cluster ya. Gerombol misalnya kita menentukan desa yang terpilih sebagai objek penelitian ya, objek di sekitar kawasan hutan misalnya ya. Tentunya tidak semua desa akan terpilih ya, jadi kita pilih desa tertentu. Nah, desa tertentulah itulah yang baru kita ambil. Setelah kita tentukan, baru kita, di dalam desa itulah baru kita mengambil sampel ya, disebut dengan cluster sampling. Nah, ini berdasarkan objektivitas sampling, disebut dengan sampling acak atau random sampling ya. Acak atau random sampling di mana semua anggota mempunyai kesempatan yang sama. Kemudian sampling pertimbangan atau purposive sampling, ini berdasarkan subjektivitas dari pelaksananya ya. Kemudian jadi kelebihan dari sampling acak itu memang semua dia mempunyai kesempatan yang sama, tapi kelemahannya dia menyebar secara tidak merata atau secara tidak teratur. Ya, bisa saja yang terpilih yang di pinggir saja atau di tengah-tengah semua atau berdekatan semua atau berjauhan ya. Namanya juga secara acak ya. Nah, kalau sampling sistematik, kelebihannya itu mempunyai pola tertentu sistematis atau jalur sehingga jarak antar sampel sama semua ya. Jarak antar sampel untuk contoh yang misalnya di kawasan hutan kita membuat jalur ya, jalur pengamatan, kita tentukan titiknya, buat jalur sesuai dengan menggunakan kompas ya, di peta kita langsung tentukan jalurnya, tentukan jarak antar jalur. Nah, itu ya. Jadi penyebaran contoh itu akan merata ya, penyebaran sampel. Kemudian ada juga sampling sederhana disebut juga dan simple sampling. Nah, ini termasuk dengan random sampling ya. Kemudian sampling stratifikasi atau berlapis ya. Nah, ini yang saya katakan tadi ya, ini pengelompokan populasi ke dalam sub-sub populasi ya. Ini misalnya dilakukan untuk populasi yang heterogen yang mempunyai subpopulasi yang kira-kira mempunyai subpopulasi ciri yang sama ya. Ya, di gambar itu tadi ya, ini stratifikasi, stratified ya. Stratified. Ya, jadi sampling acak ini ya, ini ya, jadi sampling acak ini menyebar secara tidak teratur ya. Kalau sistematik ini pola tertentu atau sistematis ya. Ini gambarnya yang menunjukkan ini ya.
Cluster dari sampling, ya, cluster sampling atau disebut juga dengan sampel gerombol, ya, kalau cluster gerombol. Ini jadi stratifikasi